Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Asyaf Samsudin karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Langsung saja ke materi. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi materi ini? Komunikasi merupakan suatu aktivitas dasar manusia yang sangat penting. Dengan berkomunikasi, manusia saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di pekerjaan, atau di masyarakat, atau di mana saja manusia itu berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam sebuah komunikasi. Begitu juga dengan suatu organisasi yang memerlukan komunikasi. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang dapat memperhatikan dan selalu membangun komunikasi efektif dengan lingkungannya. Karena dengan komunikasi yang efektif, maka suatu organisasi akan mudah untuk mencapai tujuannya. Begitu pula sebaliknya, kurang atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi maka akan mengganggu proses pencapaian tujuan dari tujuan organisasi tersebut. Kurang berhasilnya komunikasi dalam organisasi itu disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang ada dalam organisasi. Nah, dari latar belakang tersebut, saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi, kemudian prosesnya bagaimana, hambatannya apa saja, kemudian apa kunci bagi komunikasi yang efektif. Langsung saja ke materi yang pertama. Komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi, kita lihat dulu definisi dari komunikasi. Komunikasi itu merupakan proses penyampaian gagasan, ide, harapan, pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan atau pengirim pesan ditujukan pada penerima pesan dengan maksud pencapaian kebersamaan atau pencapaian tujuan. Nah, menurut Robbins pada tahun 2008, komunikasi merupakan suatu proses pemindahan atau transferensi dan pemahaman makna. Sementara menurut Griffin pada tahun 2004 menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Dengan demikian, komunikasi adalah proses penyampaian pesan sedemikian rupa sehingga pesan yang disampaikan itu memiliki makna sedekat mungkin dengan maksud si pengirim pesan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Menurut Sein pada tahun 1982, organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan juga tanggung jawab. Nah, dengan kata lain, organisasi juga disebut sebagai wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama atau common goals. Mereka bekerja dalam struktur hubungan yang dibatasi dengan peran tugasnya. Jadi, dapat kita simpulkan, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi pada dasarnya menjelaskan bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah dan tidak ada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Melalui proses komunikasi, kita dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh setiap individu, kelompok, ataupun organisasi untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diperoleh ke depannya.
Dengan komunikasi kita dapat menentukan apakah kerjasama ini dapat berlanjut atau tidak. Dalam proses komunikasi ini akan ditemukan berbagai elemen-elemen. Menurut Jamatnikov, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari bagian tersebut kita dapat melihat ada pengirim atau disebut juga dengan sender, yaitu orang yang memulai komunikasi, dan juga ada penerima atau receiver, orang yang menerjemahkan pesan dari pengirim. Proses komunikasi dimulai ketika pengirim mulai melakukan encoding atau pengkodian pesan atau message melalui media atau channel media yang digunakan untuk penyampaian pesan. Medianya itu bisa melalui surat, bisa juga melalui internet atau online. Kemudian penerima ini akan melakukan decoding atau penafsiran kode, yaitu menafsirkan pesan dan menerjemahkannya. Kemudian setelah penerima menerima pesannya, penerima akan melakukan feedback atau respon, ataupun disebut juga dengan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Sama halnya seperti pengirim tadi, penerima juga akan melakukan decoding, encoding, kemudian melalui channel, dan juga pengirim akan menerima decoding. Dari elemen-elemen di atas, maka ide, gagasan, ataupun pesan yang disampaikan akan memenuhi sasarannya dengan baik. Walaupun pada kenyataannya banyak orang berbeda dalam menafsirkan pesan. Proses komunikasi dalam organisasi ini dapat berlangsung secara efektif apabila seorang komunikator atau pengirim pesan ini dalam menyampaikan pesannya itu memilih media yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan tersebut, sehingga komunikasi dapat dimengerti dengan baik dan bisa terjadi respon atau feedback dari komunikan. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Dalam pelaksanaan koordinasi untuk mencapai komunikasi efektif, seringkali organisasi menghadapi berbagai hambatan, tantangan. Hambatan tersebut oleh ahli komunikasi disebut juga dengan distorsi. Terkait dengan distorsi, dalam komunikasi, para ahli itu menyampaikan bahwa hambatan dalam komunikasi itu akan selalu ada. Adapun hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam komunikasi organisasi yaitu hambatan organisasional, kemudian hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan teknis, hambatan somatik, hambatan manusiawi, dan juga hambatan psikologis. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hambatan organisasional. Hambatan organisasional itu berarti hambatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. Bila suatu organisasi tumbuh dan strukturnya berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan tambahan dan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tempat tujuan dan kecenderungan menjadi berkurang ketepatannya. Berita yang mengalir ke atas atau ke bawah tingkatan organisasi akan melalui berbagai filter dengan persepsi yang berbeda-beda, sehingga ini akan menimbulkan hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan yang kedua adalah hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Yang pertama, contohnya hambatan dari pengirim pesan. Pesan yang disampaikannya belum jelas. Kemudian yang kedua, hambatan dalam penyandian atau simbol. Bahasa yang digunakan tidak jelas sehingga mempunyai lebih dari satu arti. Kemudian simbol yang digunakan antara pengirim dan penerima pesan ini misalkan tidak sama. Kemudian yang ketiga, hambatan media. Gangguan dalam menggunakan media, contohnya sinyal internet, gangguan sinyal, gangguan internet, gangguan listrik, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Terjadi kesalahan dalam menafsirkan sandi oleh penerima. Kemudian yang kelima, ada hambatan dari penerima pesan.
misalkan penerima pesannya itu kurang fokus atau keliru dan juga tidak mencari informasi terlebih dahulu. Yang terakhir, hambatan dalam memberikan feedback. Misalkan respon yang diberikannya itu tidak jelas dan tidak tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Misalnya gangguan dari alat komunikasi atau misalkan cacat tubuh. Kemudian selanjutnya ada hambatan teknis. Misalkan pengirim pesan itu kurang terampil dalam menggunakan teknologi yang ada, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kemudian kurang informasi atau penjelasan, dan pemilihan media yang kurang efektif. Selanjutnya ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah hambatan dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa. Nah, kata-kata yang membantu proses pertukaran timbal balik arti atau pertukaran pesan ini sering terjadi proses penafsiran yang keliru, sering terjadi kekeliruan sehingga terjadi miskomunikasi. Kemudian ada hambatan manusiawi. Hambatan ini berasal dari perbedaan individual manusia itu sendiri, perbedaan persepsi, perbedaan umur, perbedaan keadaan emosi, keterampilan mendengarkan, perbedaan status, dan lain sebagainya, sehingga itu mengakibatkan hambatan dalam sebuah komunikasi. Dan juga hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai, serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi dan pemikiran dari pengirim maupun penerima pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kunci komunikasi yang efektif. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, seorang komunikator harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik atau feedback. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memilih media, apakah akan menggunakan saluran personal atau non-personal. Media komunikasi personal bisa menggunakan telepon, surat, atau internet, sedangkan media komunikasi non-personal seperti media utama, media massa, papan reklame, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.